Aku karena keburu-buru kan, begitu masuk aja, nggak salam, nggak permisi sama sekali. Terus aku inget nih, wah kayaknya aku salah nih tadi nih. Tata kramaku masuk ke sini salah nih. Rasanya tuh badan tuh panas, Mas. Kayak ada yang mau masuk, tapi aku tuh selalu bilang, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Bukan jangan sampai dia tuh masuk, ya kayak perempuan pakai gamis, rambutnya panjang, dan dia itu nggak jalan, tapi melayang. Melayangnya itu juga nembus ke tembok. Itu tuh berhenti jam 2:30. Jadi dari 2:30 sampai 2:30, 2 jam lah ya. Itu tuh aku bener-bener rasanya udah kayak pengen lari tapi nggak bisa bergerak. Jadi tuh kayak bener-bener kaku, Mas, badan tuh. Depan kamar ada pohonnya kan, dia bilang gitu. Aku tuh tadinya tuh nggak mau main depan kamar, terus aku bilang kamarnya ada pohonnya kan. Iya Mas, ya itu kan lurus sama jendela. Jadi dia tuh kayak keluar masuknya tuh ke pohon gitu loh. Ya terus dia bilang gini, kalau bisa pindah sekarang juga pindah. Jangan di kamar itu lagi. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lu. Pada episode ini gue sudah bersama salah seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya. Baiknya gangguan-gangguan yang pernah dialami oleh narasumber kita ini yang akan diterang pada episode kali ini. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Anis, apa kabar Mbak? Baik Mas, alhamdulillah. Oke Mbak, tadi kita udah sebelumnya kan juga ngobrol nih tentang pengalaman Mbak nih yang lumayan cukup banyak juga Mbak ya. Jadi awal mula ceritanya itu seperti apa sih Mbak? Awal mula aku ngerasa aku digangguin itu waktu aku kelas 1 SMA. Jadi setiap aku makan nih, selama aku SMA itu 3 tahunan, dan itu setiap hari. Setiap aku makan, setiap hari itu selalu ada rambut di makanan aku. Nah rambutnya itu bukan kayak yang di atas makanan. Nah, kalau di atas makanan kan pasti ngiranya itu rambut aku sendiri atau rambut terbang gitu. Nah, tapi rambut itu tuh adanya di dalam makanannya. Misal nih di nasi, ya berarti rambutnya ada di gumpalan nasi itu. Gitu. Jadi itu bukan karena kayak rambut jatuh, rambut ini bukan Mbak, cuma itu udah di dalam makanannya itu Mbak. Iya. Dulu tuh rambut itu tuh ada cuman di masakan mama. Jadi aku sempat protes ke mama. Aku bilang gini, Mah, kalau masak tuh yang bener dong, masa jorok banget, tiap masak ada rambutnya gitu. Terus mama marah dong, dibilang kayak gitu. Loh, rambut mama tuh selalu mama kuncir, apa nggak pernah rambut mama jatuh gitu. Terus habis itu ya udah aku lupain aja karena tuh baru sekali 2 kali kan. Nah, setelah itu anehnya aku makan bakso ada di baksonya. Aku makan bergedel ada, makan nasi padang ada, makan lele pun lele loh itu ada rambutnya di dagingnya itu. Oke, Batu Brokis, itu cerita bukan dari episode kali ini. Dan sebelum kita mendengarkan covernya, kita masuk ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Mbak Anis, boleh cerita lanjutannya setelah banyaknya kejadian rambut di makanan Mbak Anis nih? Ceritanya bukan satu tempat dong ya, hampir di semua tempat Mbak ya? Ya hampir di semua makanan yang aku makan. Tapi kalau minuman enggak, jadi emang bener-bener cuman di makanan aku aja. Dan rambut itu sama, jadi warnanya hitam dan lurus, nggak pernah yang namanya rambutnya warna putih atau keriting, itu nggak pernah. Iya emang panjangnya beda-beda, kadang ada yang panjang banget, ada yang kecil gitu kan. Nah, setelah berlangsung hampir 2 mingguan, udah mulai ngerasa aneh nih, kok kayak gini terus, tiap makan kok pasti selalu ada rambutnya. Terus bilang ke mama, aku bilang gini, Mah coba dong tanyain ke adiknya mama. Jadi kebetulan adiknya mama tuh emang bisa buat ngeliat dan bisa nyembuhin orang kalau sakit juga, karena kan emang ada keturunan juga kan dari leluhur gitu. Terus udah ditanyain, terus adiknya mama tuh bilang katanya emang ada makhluk yang ngikutin aku, perempuan katanya. Nah, versi adiknya mama itu bilangnya dari leluhur, jadi ya kiriman dari leluhur gitu. Terus aku nyuruh mama dong buat nanya ke adiknya mama tuh, coba bisa nggak kalau dilepas gitu kan, karena aku sendiri ngerasa nggak nyaman. Ya emang sih aku nggak ngerasa sakit, tapi nggak nyaman lah, masa setiap makan selalu ada rambutnya gitu kan. Nah terus adiknya mama tuh bilang katanya nggak bisa dipindahin, katanya nggak bisa, kalau dilepas tuh nggak bisa, karena ya emang dia itu tuh udah nyaman sama aku, jadi ya udah dia mau ikut aku terus. Nah, setelah itu aku ngerasa
kayak kok nggak yakin ya sama jawabannya, aku butuh nih orang lain lagi buat meyakinin hal itu. Terus aku minta mama buat ke orang pinter, dicari nemu, terus sama aku ceritain juga gangguan-gangguan itu. Terus si orang pinter ini beda versinya, kalau dia bilangnya aku tuh dapat dari jalan, karena aku tuh kalau di jalan suka banget yang namanya ngalamun. Jadi menurut si orang pintar itu aku dapet ketika aku ngalamun, jadi dia nyaman gitu deh sama aku. Terus aku minta si orang pintar ini untuk ngelepas, dia sama jawabannya nggak bisa, mau gimana pun caranya juga nggak bisa, tapi dia megangin aku namanya Raja. Oh iya, kayak tulisan gitu mbak ya? Iya, kayak tulisan gitu. Nah, katanya itu bisa buat biar aku nggak diganggu terus. Ya udah, aku namanya orang gimana sih, takut dan nggak tahu kan, awam. Ya udah aku percaya aja. Terus katanya suruh disimpan dan nggak boleh ada orang yang lihat katanya. Ya udah, aku simpen di dompet, aku simpen selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu nggak ada perubahan sama sekali. Gangguan rambut itu masih ada terus menerus setiap hari. Sampai akhirnya aku mikir, kok nggak ada ngaruhnya ya sama sekali barang ini. Terus aku bilang ke mama, nah udahlah, aku nggak mau nyimpen ini lagi, udah terserah mau mama apain deh gitu. Terus ya udah, nggak tahu sampai sekarang sama mama ditaruh di mana. Nah, gangguan yang aku alamin itu selama 3 tahun itu kan terus menerus tuh. Setelah aku lulus SMA, aku memutuskan buat kuliah. Keluargaku pokoknya kalau mau kuliah di Jogja itu harus di asrama, pokoknya nggak boleh ngekos. Dan asrama itu pun udah dipilihin. Nah ya udah, jadi aku selama kuliah itu S1 aku di asrama, dan selama di asrama lama kelamaan gangguan itu mulai reda. Aku nggak tahu redanya itu mungkin apa karena aku ngaji terus sholat tepat waktu juga bisa jadi ya. Pokoknya gangguan-gangguan itu mulai mereda. Dan ada itu tuh waktu aku ini mas, kecapean, terus sakit, sama aku lagi uzur, lagi halangan kan katanya kalau perempuan yang lagi uzur tuh katanya dia ngeluarin aroma yang wangi, katanya sih gitu. Jadi gangguan-gangguan itu datang cuma di saat-saat tertentu aja. Dan sampai akhirnya tiba-tiba hilang, lama-lama hilang. Nah, hilangnya gangguan itu tuh malah ngebuat aku jadi ngerasa lebih peka sama gangguan-gangguan lain. Dan karena mungkin didukung juga sama keadaan asrama. Suasana asramanya. Iya, yang mungkin emang kan asrama udah lama kan, pasti kan kalau udah lama banyak penunggunya gitu. Nah waktu itu tuh awal-awal gangguan di asrama tuh cuma kayak suara langkah kaki sama ketuk-ketuk tembok, terus bel yang bunyi sendiri. Nah itu tuh aku ngerasa nggak terganggu banget karena yang denger bukan cuma aku, teman-teman aku juga. Jadi tuh kayak gangguan massal gitu. Nah terus aku kan di asrama itu selama kuliah S1 ya. Nah di tahun ketiga kalau nggak salah itu pandemi, itu ibu asramanya nyuruh kita buat pulang. Jadi asrama itu harus dikosongin. Ya udah, kita semua pulang di bulan Maret tahun 2020. Kan itu lagi puncak-puncaknya kan pandemi. Ya kita pulang tuh, terus di bulan Maret, terus April, Mei, Juni, di bulan Juni itu temanku balik. Teman sekamarku itu balik. Karena dia juga kan lagi kuliah akhir kan, semester akhir, dia harus balik ke Jogja. Nah, kebetulan aku juga waktu itu harus balik juga ke Jogja karena sama, lagi kuliah semester akhir juga. Nah, selama temen aku di asrama itu, dia kan asramanya tuh kamar-kamar gitu, terus tingkat kan, atasnya juga kamar-kamar. Nah, itu sendiri di asrama. Dia juga sama, digangguinnya dengan suara-suara. Kayak jadi kan temanku tuh bulan Juli balik ke asrama. Ya dia sendirian, nggak ada temennya sama sekali. Dan selama dia di asrama itu kayak biasa,
dengar suara langkah kaki, kemudian ketuk tembok, dan kebetulan tuh emang model kamarnya yang ditempatin sama temanku tuh kamar paling pojok dan deket tangga. Nah dia tuh selalu denger suara-suara itu di tangga. Jadi orang mondar-mandir gitu deh, kayak naik turun tangga kayak gitu, suaranya kayak gitu. Nah di bulan September aku balik ke asrama. Itu emang agak salah sih sebenarnya waktunya, kan waktunya tuh aku waktu ini mau maghrib. Jadi kan bener-bener kayak udah gelap, terus capek segala macem kan, naik bis dari jauh. Terus begitu nyampe tuh temanku udah bilang kayak gini, Anis kamu hati-hati ya di sini, sekarang gangguannya udah mulai banyak nih, udah ada terus. Terus dia cerita, aku tiap malam tuh dengar suara langkah kaki, aku dengar suara ketukan tembok kayak gitu. Terus aku bilang gini ke temanku, Mbak jangan dilanjutin dulu ya, aku lagi capek nih. Pokoknya nanti aja ceritanya kalau kita udah sama-sama tenang kayak gitu, udah capek. Udah enak-enak. Gitu. Terus yaudah Nis, kamu mending bersih-bersih aja gitu. Terus dia tanya kan ke aku, kamu mau di kamar mana gitu. Karena kan aku tadinya tuh sekamar sama dia, cuma nggak bisa karena pandemi. Terus aku bilang, Mbak aku di kamar pojok aja deh yang deket musola gitu. Kebetulan itu tuh kamar sahabat aku. Jadi aku tuh waktu itu merasa jadi lebih nyaman gitu kalau di kamar sahabatku. Terus temanku tuh udah ngeyakinin gini, kamu yakin mau di kamar pojok? Nanti kita pisah loh, ada 2 kamar yang ngepisah kita. Dia tuh udah wanti-wanti kayak gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, aku berani kok, lagian kan ini deket musola. Terus kalau ada suara motor juga aku kedengeran, pasti rame nih gitu kan, aku nggak bakal kesepian gitu. Terus dia bilang, oh ya udahlah terserah kamu aja gitu. Ya udah, terus aku bukakan kamar itu, emang suasana kamarnya tuh udah aneh, udah beda, udah ada hawa-hawa yang enak. Terus ditambah lagi kan nggak pernah ditempatin, udah sekitar setengah tahun setelah pandemi tadi. Iya, setengah tahun nggak ditempatin, debu tuh udah tebel banget. Udah sawang udah di mana-mana. Terus aku karena keburu-buru kan, begitu masuk aja, nggak salam, nggak permisi sama sekali. Masuk, naruh tas, nyapu segala macam, bersih-bersih, terus baru mandi. Dan itu tuh waktu rasa cepet banget kan, karena aku datang bener-bener sebelum waktu maghrib. Iya betul. Nah habis itu aku sholat, terus aku inget nih, wah kayaknya aku salah nih tadi nih, tata kramaku masuk ke sini salah nih. Aku nggak permisi dulu gitu. Terus aku mutusin buat baca Yasin kan, baca Yasin, baca doa, biar niatku tuh ya biar yang makhluk-makhluk yang ada di kamar itu tuh nggak ganggu aku. Jadi aku udah kayak bentengin diri sendiri gitu. Nah setelah itu karena habis perjalanan kan capek, terus aku mutusin buat tidur. Aku tidur tuh sekitar 8:30. Nah tidur 8:30 aku kebangun jam 11:30. 11:30 itu aku bener-bener yang bener-bener bangun melek kayak gitu. Terus aku chattingan sama temanku, kayak ngabarin, aku udah di pondok nih, aku nempatin kamar kamu gitu kan, temanku yang di rumah. Terus temanku tuh udah wanti-wanti gini, hati-hati loh, di kamarku tuh suka ada makhluk warnanya hitam gede, kayak genderuwo gitu, dia bilangnya gitu. Terus aku bilang, masa sih? Kok aku nggak diliatin? Nah, aku bilangnya kayak gitu Mas, jadi kayak nantangin, kok aku nggak diliatin sih? Aku gituin. Terus dia bilang, udah tunggu aja nanti tanggal mainnya gitu. Temenku bilang gitu. Terus jam 12:30 tuh temenku pamit tidur. Nah yaudah deh, aku ikut buat tidur juga kan. HP tuh, aku tuh posisi gini, telentang kan posisiku. Terus aku tuh mutusin buat naruh HP, mau naruh HP di kanan. Nah begitu HP aku taruh nih di kanan, aku kayak ngerasa nggak enak nih kalau miring ke kanan, pengen miring ke kiri. Nah, aku balik badan gini, belum nyampe aku miring ke kiri, tuh aku udah diliatin perempuan. Jadi perempuannya tuh bajunya putihnya tuh bersih, kayak pakai gamis gitulah. Ya kayak perempuan pakai gamis, rambutnya panjang, dan dia itu nggak jalan tapi melayangnya tuh juga nembus ke tembok. Nah jadi posisinya tuh ini kan kamar, nah ini pintu, ini ada jendela 2, nah aku tidurnya tuh di sini, madep ke jendela. Jadi aku bener-bener dengan jelas melihat si perempuan itu nembus tembok, bener-bener jelas. Itu berarti tidurnya ini Bu ya, tidurnya nggak tidur pulas ya, tidur ngawang-ngawang ya, setengah-setengah ya? Itu udah
itu belum tidur malah kan, belum tidur. kan setengah 9 tidur, setengah 12 bangun. Bangun yang bener-bener bangun, bukan ngelindur, bukan. Jadi udah seger lagi, udah melek. Dan posisi pas mau tidur, nah ngeliat dah itu. Tidur keduanya itu? Nah itu tuh langsung otomatis, langsung saking takutnya kan, langsung merem, badan udah gak bergerak karena saking takutnya. Jadi bener-bener, dan mau ngucap doa pun gak bisa. Mengucap bismillah pun udah bener-bener gak bisa. Bismillah terus apa sih selanjutnya tuh gak bisa. Surat-surat pendek udah gak bisa. Udah kayak ketahan gitu, kayak ngeblank gitu ya. Iya bener, ngeblank banget. Dan rasanya tuh badan tuh panas mas. Kayak ada yang mau masuk, tapi aku tuh selalu bilang, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku. Bukan jangan sampai dia tuh masuk. Jadi aku tuh rasanya tuh bener-bener ada entah udara, entah apa tuh yang dorong aku kayak mau masuk gitu loh mas. Rasanya kayak gitu. Kayak tekanan balon gitu ya. Waduh, terus hati aku tuh rasanya panas, keringetan segala macam. Tapi aku tetap merem, nggak berani melek sama sekali karena aku tuh takutnya gini. Aku takutnya tuh ketika aku melek nanti dia ada di depan muka aku. Aku takutnya gitu. Jadi aku merem terus aja deh. Merem tuh juga nggak cuma merem doang, tapi sambil nangis. Jadi aku sama sekali nggak tidur. Nah, setelah aku ngelihat si perempuan itu nembus tembok, kan aku langsung merem tuh mas. Langsung indera pendengaranku kuat. Langsung aku dengar suara macam-macam. Yang pertama aku dengar itu suara buka pintu. Bukannya pintunya tuh juga bukan yang cekrek gitu, enggak, belak, bener-bener kenceng. Itu tuh aku ngerasa bukan pintu kamarku yang aku tempatin, tapi kamar sebelah. Kenapa aku bilang gitu? Karena kalau pintu kamarku yang kebuka, pasti aku ngerasa angin masuk. Tapi aku sama sekali nggak ngerasa angin masuk. Jadi udah pasti itu kamar sebelah aku pas tuh. Udah kebuka, habis kebuka, terus ada suara langkah kaki. Jadi tuh langkah kaki itu bukan yang tek-tek-tek gitu. Jadi mereka tuh kayak loncat-loncat, kayak mungkin kayak lagi nari gitu loh mas. Kayak lagi pesta gitu, istilahnya gitu. Terus ada suara-suara pecah, barang-barang pecah. Pokoknya barang-barang yang di kamar itu kayak gelas, piring itu udah berpecah semua. Pecah semua tuh suaranya berisik, orang ngobrol. Itu berisik banget orang ngobrol. Nah, lama-kelamaan itu hening terus disusul lagi sama suara musik. Nah, musiknya itu aku sampai sekarang nggak bisa deskripsiin musik apa, karena emang bukan gamelan, juga bukan. Terus musik-musik apa sih istilahnya, hadroh atau apa itu juga bukan. Jadi emang bener-bener aku baru pertama kali banget denger musik itu. Nah, gangguan itu kan tadi aku bilang mulai jam 12:30 ya. Dari pertama aku lihat perempuan itu, nah itu tuh berhenti jam 2:30. Jadi dari 12:30 sampai 2:30, 2 jam lah ya. Itu tuh aku bener-bener ngerasain takut yang luar biasa lah. Bener-bener nggak nyaman. Sendirian rasanya, lagi sendirian. Rasanya udah kayak pengen lari tapi nggak bisa bergerak. Itu kayak bener-bener kaku mas badan tuh. Jadi kayak orang ketindihan. Tapi kan kalau orang ketindihan itu gara-gara dia tidur kan biasanya. Nah itu kan aku sadar. Jadi bener-bener nggak bisa gerak. Jadi cuma bisa nangis. Nah setelah jam 2:30 itu berhentinya itu karena azan awal. Kan sebelum azan subuh kan ada azan awal. Nah itu berhenti 2:30 pas azan awal. Nah pas azan awal itu pun aku nggak langsung melek gitu ketika gangguan itu berhenti. Nggak langsung melek, aku pelan-pelan dulu. Aku mulai gerakin kakiku. Oh bisa bergerak nih kakiku, tanganku. Oh bisa nih. Terus aku pelan-pelan. Aduh kalau aku buka mata kira-kira nanti apa ya yang aku lihat lagi gitu. Tapi aku terus mikir, kalau aku nggak buka mata sekarang, kapan aku mau buka mata? Kapan aku mau beraniin buat ngubungin keluargaku kan? Iya betul. Terus aku beraniin buka mata pun itu pelan-pelan banget dan kecil banget aku bukanya cuma buat nyari HP. Ngabang-ngabang gitu ya? Gini, aduh tadi HP itu di sebelah kanan kan, aku gini nyariin HP, begitu ketemu langsung aku telepon kan mama. Ya jelas lah nggak ada yang ngangkat. Iya jam segitu ya? Jam segitu. Jam 3-an jelas nggak ada yang ngangkat. Mbakku dua-duanya aku telepon nggak ada yang ngangkat. Terus di situ aku mikir pokoknya nih aku nggak boleh sendiri nih, aku nggak boleh ngalamun, aku nggak boleh apapun. Aku nyari di kontak WA aku yang baru aja bikin status snap WA itu. Nah ada temen kelasku. Terus aku telepon, tolongin aku dong. Kenapa? Aku sambil nangis mas, aku digangguin gini. Kamu
temenin aku ya, pokoknya kita ngobrol terus gitu, jangan sampai aku ngelamun gitu. Aku takutnya nanti kalau aku kerasukan gimana, kan bilang gitu. Terus ditemenin tuh sama dia nyampe jam 4. Nah jam 4-an tuh mama bangun, terus ngechat aku ada apaan, langsung aku ceritakan ke mama semuanya. Pokoknya aku digangguin mah gini. Terus mama nanya, kamu beneran nggak salah lihat, kamu beneran nggak mimpi? Itu ya aku jelasin, aku tuh baru bangun tidur dan aku bener-bener bangun yang bangun, bukan bangun yang ketiduran gitu. Terus ya udah kalau bisa pindah kamar gitu, kalau ada kamar yang kosong mending pindah kamar aja, bilang sama yang punya asrama. Mama bilang gitu. Tapi terus aku mikir-mikir lagi kayak gini mas, aku mikirnya tuh gini, kok kayak cemen banget ya, aku baru sekali digangguin nih, kok langsung kabur gitu, langsung pindah, kok kayak cemen banget sih, masa takut sih sama makhluk kayak gitu. Aku tuh mikirnya gitu mas. Sampai-sampai tuh mbakku datang ke asrama buat jemput aku tadinya, buat tinggal di rumah dia. Aku tetap nolak, aku nggak mau, aku mau beraniin diri tadinya buat tidur di kamar itu lagi. Nah terus setelah aku cerita ke, kan tadi mbakku yang pertama kan yang nyuruh aku pindah ke rumah dia. Nah kalau mbakku yang kedua tuh, dia tuh malah lebih ke ngebuat aku takut. Jadi dia tuh bener-bener ngasih tahu tentang di kamar itu tuh emang nggak beres gitu. Dia tuh setelah aku ceritain, dia minta video call kan, terus aku video call, terus dia tuh cuma senyum aja, senyum terus dia bilang ke suaminya kan juga ngerti juga kan tentang hal kayak gitu. Terus suaminya ngechat aku, dia bilang gini, kalau kamu masih betah di kamar itu ya udah tidur situ aja gitu, beraniin gitu kan. Terus di situ ya udah mas, aku di sini aja nggak apa-apa kok, aku bilang gitu. Terus habis itu berapa menit kemudian dia ngechat lagi, coba fotoin kamarnya, dia bilang gitu. Terus ya udah aku fotoin, terus aku kirimkan ke dia. Terus dia bilang gini, kalau bisa pindah sekarang juga pindah, jangan di kamar itu lagi. Dia bilang itu emang kamarnya nggak beres. Jadi masku tuh bilang kalau kamar itu tuh emang pintu yang menghubungkan si makhluk itu. Jadi tuh kayak istilahnya tuh semalam itu ada kayak mungkin pesta bisa jadi tuh banyak yang seliweran. Ya halu lalang lah. Iya, jadi itu akses jalannya benar mandir. Iya, jadi aku selama 1 malam itu ya ada di antara mereka. Berarti dengan orang yang benar mandir lewat. Iya. Jadi terus aku mikir, oh berarti yang suara rame-rame itu ya suara mereka lagi lewat. Ternyata benar kan. Ternyata benar. Terus masku bilang tuh gini, itu tuh kamarnya tuh di depan kamar ada pohonnya kan. Dia bilang gitu, aku tuh tadinya tuh nggak mau yang depan kamar. Terus aku bilang kamarnya ada pohonnya kan. Iya mas, ya itu kan lurus sama jendela. Jadi dia tuh kayak keluar masuknya tuh ke pohon gitu loh. Jadi pohon itu tuh juga jadi buat akses. Terus aku kata masku itu jadi buat aku inget sama ceritanya temenku. Jadi temenku tuh dulu kalau nyuci kan dia selalu tengah malam. Karena dia anak kehutanan kan, jadi kalau berangkat pagi, pulang maghrib, dia kalau nyuci tengah malam. Nah, nyuci kan di atas. Nah, waktu dia turun ke bawah, dia tuh kayak iseng-iseng lihat pohon. Dan dia bener-bener lihat ada yang masuk ke dalam pohon itu. Jadi tuh emang entah ya, pohon itu tuh rumahnya atau apa, pokoknya iya, ada yang masuk ke situ. Terus aku jadi mikir, oh iya ya, berarti bener nih kata temenku nih, kalau ada yang masuk ke dalam pohon ini, gitu. Terus setelah masku nyuruh pindah, aku pindah ke kamar sebelahnya kan. Jadi kan aku bilang kan aku di pojok. Terus ada 2 kamar kosong, sebelahnya lagi kamar temanku yang pertama kali di asrama itu. Nah, aku pindah ke sebelahnya. Jadi benar-benar kita udah sampingan, udah tetanggaan banget gitu. Aku pindah ke kamar itu. Sebelumnya aku juga cerita dulu kan ke dia, ke temanku itu kalau aku dapat gangguan gini. Terus dia bilang ya udah pindah aja di sebelah kamar biar kalau ada apa-apa aku juga dengar, aku juga tahu kan temanku gitu. Oh terus iya mbak, yaudah aku pindah ke situ ya, pindah ke situ. Dan waktu pindah ke kamar itu aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Kayak waktu aku di kamar kayak nggak salam, nggak salam. Pas pertama kali datang. Terus aku tuh waktu pas di kamar yang baru itu aku benar-benar hati-hati banget, aku salam, aku bilang misi ya, aku di sini cuma numpang tidur. Aku tuh sampai bilang gitu mas, karena udah saking takutnya aku numpang tidur, jangan gangguin aku, pokoknya jangan sampai kamu nampakin diri kamu ke aku lagi. Sudah aku bilang gitu, sudah aku bersihin, aku tinggal di situ. Dan selama aku tinggal di kamar itu
aku tuh selalu ngerasa ketindihan. Dan ini yang itu hampir kalau dibilang setiap hari enggak ya, seminggu mungkin bisa 3 kali ketindihan terus. Terus ketindihan. Dan pernah juga aku dengar suara musik itu lagi. Oh iya. Yang aku bilang kamar tadi pojok. Kalau di kamar pojok tadi kan aku dengernya suara musiknya di kamar sebelah. Iya. Dan kalau ini aku dengernya tuh benar-benar di kamarku yang aku tempatin. Jadi aku lagi tidur miring ke kanan, suara itu tuh benar-benar di belakang punggungku. Suara musik itu dan keras banget kan. Dan aku tuh mikir gini, waktu aku dengar suara musik ini kan aku lihat sosok perempuan. Aku mikirnya tuh apa perempuan ini yang bawa musik gitu kan. Nah, setelah di kamar itu aku dengar musik itu, aku yang nggak berani lah, yang namanya balik ke belakang tuh nggak berani. Iya, nggak berani. Karena aku takutnya ya ada perempuan itu lagi. Aku takutnya ada perempuan itu lagi. Udah aku nggak nengok. Aku cuman di madep tembok aja sambil baca. Kalau waktu musik kedua ini aku bisa mas, kayak baca doa aku masih bisa. Oh, bisa kontrol. Masih gerak itu bisa. Pokoknya masih bisa sadar gitu lah. Sampai lama-lama aku ketiduran pagi itu. Udah pagi aku cerita ke temenku yang sebelahku, Mbak aku semalam denger suara musik yang aku denger waktu di kamar pojok. Iya. Mbak denger juga nggak sih? Terus dia bilang, enggak Nis, aku nggak denger apa-apa. Dia bilang gitu. Terus aku tanya, Mbak tidur jam berapa? Tidur jam 10-11 gitu. Nah aku denger suara itu tuh jam setengah 12-an. Jadi emang aku tuh setelah temen Mbak tidur ya? Jadi aku emang kalau tidur malam gitu. Waktu di kamar itu emang rasanya tuh kayak nggak bisa tidur gitu loh mas. Iya. Jadi kalau tidur tuh malam-malam terus. Nah kan tadi aku di asrama 2 orang. Nah terus masuk lagi temenku 1 orang. Dia tinggal di kamar yang tadi aku bilang ada suara musiknya. Di kamar yang bukan yang ke pojok, yang sebelah sininya. Sebelahnya. Nah jadi kita sekarang udah bertiga bareng. Temenku yang pertama kali di pondok, aku terus yang masuk baru. Iya. Nah, yang masuk baru ini aku ceritain nih, Mbak kemarin tuh aku digangguin loh. Aku dengar suara aneh-aneh di sini. Mending Mbak ini deh baca-baca doa. Takutnya Mbak juga digangguin kayak aku. Aku bilang gitu kan. Terus, oh iya Nis, nanti aku bakal baca-baca doa kok biar nggak digangguin gitu. Nah emang entah ya, mungkin karena imannya dia kuat, karena dia ngajinya juga terus-terusan gitu, dia sama sekali nggak digangguin. Oh nggak ada. Makanya dia tuh kalau aku cerita tentang aku digangguin ini tuh dia nggak percaya. Karena emang ya, imannya kuat ya. Jadi nggak pernah digangguin. Nah waktu itu tuh kejadian lagi mas, di malam-malam tuh temanku yang sebelah sini, dia itu digangguinnya dikunci pintu kamar, dikunci dari dalam. Jadi selop gitu. Dia tuh tipe orang yang emang nggak pernah kunci kamar sama sekali. Dia tuh kalau dikunci kamar tuh malah takut, karena waktu itu kan pernah tuh ada mau kebakaran di asrama. Jadi tuh kayak kalau dikunci tuh jadi makin susah gitu loh keluarnya. Karena panik ya. Karena panik, jadi tuh nggak pernah dikunci lagi. Nah, waktu malam itu tuh emang kayaknya dia lagi uzur, lagi halangan. Tuh dia tidur tuh karena uzur kan nggak sholat, dia tidur tuh isya. Dia isya tidur, terus dia kebangun jam 11 mau ke kamar mandi. Kunci deh tuh kamarnya. Tapi karena bangun kan bangun yang masih geliangan gitu loh mas, kayak sadar kayak enggak, dia tuh setengah-setengah dia tuh ngebuka kunci. Gue berisik banget ngebuka kunci ke kamar mandi. Terus habis udah kamar mandi dia mikir gini, dia baru sadar, kok tadi aku buka kunci pintu ya. Dia mikir gitu, kan aku nggak pernah yang namanya kunci pintu. Dia bilang gitu. Terus dia, apa aku lupa? Tapi nggak mungkin kalau aku lupa. Dia bilangnya kayak gitu. Terus paginya dia cerita ke aku, Miss, kamu semalam denger nggak sih aku buka pintu kamar, tapi aku buka solopan kunci pintu, karena model solopnya tuh emang kalau dibuka tuh ceklek kayak gitu, keras. Nah terus aku bilang, iya mbak aku denger kok mbak buka pintu sebelumnya ngeceklek itu kunci. Aku bilang itu, tuh kan Miss benar, berarti aku kayaknya ada yang gangguin aku deh gitu. Kan aku nggak pernah kunci pintu kamar, tapi kok malam itu dikunci gitu. Terus aku bilangnya gini, biar dia nggak takut. Aku bilang gini, alah paling mbak lupa kali. Aku bilang gitu. Mbak lupa kali atau apa gitu kan. Terus enggak beneran deh gitu. Terus aku bilang udah lah mbak, nggak usah dipikirin. Nah terus 3 harian kemudian aku yang kena.
pintu kamarku juga dikunci dari dalam. Itu emang aku tuh sama, karena kan aku sekamar kan sama dia, jadi dia tuh nggak pernah kunci pintu gara-gara tadi kan ketakutan. Terus aku juga mikir yakin, oh iya ya, kalau dikunci pintunya, kalau ada apa-apa, aku jadi semakin susah. Aku punya keyakinan yang sama sama dia, jadi aku nggak pernah yang namanya kunci kamar. Nah, kok pada waktu itu kamarku kekunci, tapi aku sadarnya bukan tengah malam, Mas. Sadarnya itu pagi, subuh tuh, waktu mau sholat subuh, kamarku tuh kekunci gitu. Terus, ih kok ini kekunci ya? Aku kan semalam nggak ngunci gitu kan. Terus udah aku buka, terus aku ceritain bukan ke mbak yang kekunci juga, tapi ke sebelahnya yang aku bilang nggak pernah digangguin itu. Aku cerita ke dia. Anak mahasiswa baru itu ya? Asrama baru. Aku cerita ke dia, terus dia bilang, alah paling kamu lupa tuh, sama kayak Mbak Indi tuh lupa ngunci pintu gitu. Dia bilang, saya bilang, ih enggak, aku tuh beneran nggak pernah ngunci pintu gitu. Terus udah nggak usah dipikirin kayak gitu, cuman masalah kunci pintu, dia bilang gitu kan. Terus oh ya udahlah ya, semoga Mbak nggak digangguin kayak aku ya, kan bilang gitu kan. Karena dia kayak nyepelin gitu Mas. Terus habis itu temenku tuh datang. Jadi sekarang dia kan sama 3 orang, nah sekarang 5 karena dia kakak beradik kan. Nah dia tuh nempatin kamar yang ini kan kamar temanku tadi. Nah tangga kan habis itu, terus kamar mandi, nah kamar lagi. Nah dia di situ. Waktu dia di situ tuh dia udah nanya-nanya gini ke aku, karena kan memang aku orangnya yang paling heboh kalau masalah gangguan-gangguan kayak gitu. Pasti aku tahu deh semuanya. Terus dia nanya, Nis, kamu digangguin apa aja nih selama di sini? Kan udah sepi nih asramanya, lagi sepi gitu. Terus aku ceritain deh gini-gini. Terus aku juga dikunciin Mbak kemarin. Gak cuma kamarku aja, tapi kamar Mbak Indi gitu. Terus aku ceritain juga, aku ngeliat perempuan segala macam gitu kan. Terus ih serem banget ya di sini, aku jadi takut nih gitu. Terus aku bilang gini, Mbak kan takut tapi sekamar berdua sama adiknya. Aku bilang gitu, ya nggak usah takut lah, itu pasti juga nggak bakal ada apa-apa, aku bilang gitu. Nah tapi Mas, setelah beberapa hari nih dia di kamar itu, pintu dia juga dikunci. Dan dikuncinya ya gantian, dan dikuncinya itu bukan dari dalam. Ini lebih keren lagi, bukan slot, tapi kunci yang ceklek. Iya, dia tuh dari luar. Jadi kuncinya dia taruh luar, nggak taruh dalam, dan itu kekunci ceklek itu. Habis sholat isya terus dia masuk kamar sama adiknya, mungkin main HP atau apa. Nah jam 11 atau setengah 12 itu dia mau ke kamar mandi. Baru dia sadar tuh kalau pintu nggak bisa dibuka, bener-bener kekunci dari luar. Karena udah bingung kan, mau gimana, masa ya nggak keluar kamar gitu kan. Terus dia nelpon aku. Nah nelpon aku waktu itu tuh aku baru banget tidur, jadi baru terlelap lah, jadi nggak dengar tuh ada telepon. Nah dia tuh nelpon temanku yang pojok, yang nggak pernah digangguin itu. Nelpon, diangkat, terus dia bilang gini, mbak tolong dong bukain pintu gitu. Terus dia bilang, pintu yang mana? Orang kalian di kamar gitu kan. Ya pintu kamar, tolong bukain pintu kamar, pokoknya bukain. Lah kenapa? Kekunci dari luar. Gak tahu kok bisa kekunci dari luar, aku bilang gitu. Terus sama mbak itu dia langsung ke kamarnya ngebukain pintu itu dia dengan ekspresi takut dan senyum. Jadi tuh kayak percaya nggak percaya. Iya, ini akhirnya terbukti ya. Akhirnya ini kebukti. Jadi kayak aku tuh ngerasanya si makhluk ini tuh kayak pengen nunjukin kekuatan dia nggak sih Mas? Mungkin aktivitas sih, aktivitas dia mungkin kalau bahwa gua ada nih sih. Jadi kayak lebih nantang gitu loh, lebih berani kan nunjukinnya. Terus habis itu si mbak itu yang tadi yang nggak pernah diganggu tuh jadi percaya kalau emang ada makhluk lain yang menggangguin kita. Terus si kakak beradik ini tuh selain dikunciin, dia juga sering banget jendelanya tuh diketok gitu. Tapi ya nggak ada. Hanya suara dulu. Iya, suara jendela diketok kayak gitu. Terus yang musik itu kan tadinya cuma aku aja yang dengar. Nah, setelah itu temanku datang, anak atas. Tinggallah di atas dia. Setelah dia tinggal di atas tuh mulai agak lama udah mulai berminggu-minggu. Dia tuh sering banget yang namanya gak bisa tidur. Jadi bener-bener kalau tidur tuh subuh. Nah waktu jam 12:30
dia tuh denger suara ketukan pintu yang bener-bener gedor-gedor banget. Dia tuh mikirnya ada tamu kali ya, dia tuh mikirnya gitu tuh sampai mau ke bawah mas, sampai mau ngecek ke bawah, mau ngebukain tuh tamu. Terus dia mikir lagi gini, 1:30, siapa yang mau bertamu 1:30, gitu kan? Nah ditambah lagi, setelah suara ketuk-ketuk itu berhenti, ada musik, suara musik. Dan kebetulan waktu itu aku juga ceritakan ke dia, aku digangguin, aku pernah dengar suara musik-musik aneh gitu yang aku belum pernah dengar. Terus dia ingat sama ceritaku, apa ini ya yang dibilang Mbak Anis? Apa musik ini ya? Nah, dia juga ngerasa gitu. Nah terus habis itu dia ceritakan ke aku, terus aku bilang, wah ini nih pasti nih sama nih kita digangguinnya nih dengan suara-suara musik kayak gini, sama. Terus dia bilang, iya ya Mbak, aku kayak, dia juga ngerasa kayak kamar itu tuh panas mas. Sama kayak yang aku rasain gitu. Waktu itu ya? Sama, ngerasain tuh kayak panas gitu. Nah terus ini kan aku di asrama kan dikit juga kan, masih dikit lah karena anak-anaknya belum pada balik. Nah yang terbaru nih, yang terbaru di asramaku ada gangguan tentang ini, mukena. Jadi mukenanya itu selalu ada nodanya, noda merah. Warnanya mukenanya? Mukenanya putih. Mukena putih? Iya, jadi itu dia pakai mukena putih kan, dia pakai sholat, terus dia taruh di tembok. Nah setelah dia taruh di tembok, waktu dia mau pakai lagi itu tuh ada noda merah. Kalau katanya dia sih lipstick, kayak noda lipstick gitu. Terus dia cuci hilang. Terus dia ganti lagi mukena warna ungu. Karena dia pikirnya mungkin temboknya kotor, dia pindah ke balik pintu. Balik pintu ya, warna ungu terus balik pintu. Dia cantolin di pintu. Nah pas dia cantolin di pintu, waktu dia mau pakai lagi ada lipstiknya, coretan lagi, coretan. Di posisi tempat yang sama atau? Mukena bagian atas gini. Ada kan, terus dia cuci lagi, hilang. Cuci lagi hilang tuh 2 kali, terus habis itu dia pakai mukena, habis dicuci kering dia pakai lagi. Karena dia udah mikir di tembok ada, di balik pintu ada. Dia lipat sekarang mas, dia gulung-gulung di sajadahnya. Nah pas mau pakai lagi, ada lagi lipstick itu lagi. Nah terus habis itu dia uzur, dia nggak sholat. Terus ini nih dia udah suci lagi, dia udah mulai sholat, dia pakai mukena warna putih. Dia baru habis cuci belum lagi dipakai, dan dia taruh di tembok, ada lagi lipstiknya. Berarti 4 kali? Iya, udah 4 kali ini. Padahal di tembok itu bersih, nggak ada apa-apa. Tembok bersih, pintu bersih. Terus masa iya dilipat di sajadah ada, iya kan? Anehnya gitu. Tapi kalau mau nanya soal tembok itu, lipstick itu, mungkin ada nggak sih ada lipstick itu dipakai sama anak-anak asrama sebelah gitu, warnanya gitu? Itu tuh satu kamar 1 orang mas. Jadi dan aku tanya dia tuh, kamu kalau sholat ini kali ya dandan kali, pakai lipstick kali? Dia bilang enggak lah, ngapain sholat kok pakai lipstick, dia bilang gitu. Jadi emang dia tuh nggak ada hubungan sama lipstick sama sekali, nggak ada. Tapi ya itu pasti ada coret-coretan lipstick itu. Jadi itu yang bikin serem ya tuh kan, kita kan namanya bangunan sudah agak lama kan karena pandemi itu kan. Nah kenapa satu kamar itu nggak ditempatin 2 orang aja, biar kan kayak kalau ada apa-apaan enak tuh. Tadinya kamar itu emang fullnya itu 1 kamar 3 orang. Nah tapi karena pandemi kan banyak kamar yang kosong, jadi tuh mereka milih nyebar. Jadi kayak aji mumpung gitu loh. Biasanya sempit-sempitan, ya sekarang udah lega-legaan gitu. Nah tapi dengan lega-legaan itu malah buat kita gak nyaman kan, digangguin. Terus ada lagi juga yang dengar suara orang nyapu. Itu jam berapa? Jam 11:30. Jam nyapu daun. Iya, nyapu daun pakai sapu lidi gitu. Dan temenku emang nggak tahu ya, dia emang nggak jelas atau gimana, dia tuh nanya ke aku gini, Mbak Anis, yang nyapu jam 11:30 malam itu Mbak Anis ya? Dengan polosnya tuh dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang gini, jam 12, jam 11:30 malam gitu. Iya Mbak, nyapu halaman ini, nyapu halaman depan kamarku. Dia tuh yang ini mas, yang sekarang nempatin kamar pojok. Oh iya. Yang paling pojok itu. Ini di depan kamar loh, nyapu daun-daun ini kan daun-daunnya banyak gitu kan. Terus aku bilang gini, ya kamu pikirlah
ngapain aku nyapu jam setengah 12 tengah malam. Cobalah dipikir kamu tuh, aku bilang gitu, oh iya ya, berarti itu suara apa dong? Dia bilang gitu, ya pasti suara hantu lah ya kan, ya kali manusia mas. Iya. Nyapu kan jam setengah 12 malam, mana ada orang yang mau nyapu. Banyak banget sih, jadi setiap orang itu tuh digangguinnya dengan cara yang beda-beda. Juga mereka itu mengalami hal kecil, bilang, oh ini mungkin anak mbak sebelah ternyata bukannya. Iya bukan. Nah itu bahkan kejadian itu terjadinya di tengah malam hari. Tengah malam. Pokoknya kalau tengah malam tuh udah beda deh suasananya. Suara, kalau yang gangguan massal itu yang aku bilang tadi, suara ketukan tembok. Iya. Itu pernah mas, bener-bener gongnya deh kalau menurutku. Itu anak bawah kalau nggak salah itu ada 4, anak atas 4. Itu tuh ada suara ketukan tembok yang tuk, kayak orang malu gitu loh mas. Iya. Ketukan tembok itu, pertama pelan, lama-lama aku kenceng-kenceng banget nyampe tembok tuh bergetar. Tembok bawah tuh nyampe kayak ada gempa gitu loh mas. Terus aku telepon kan anak atas. Aku sih tahu ini bukan manusia, tapi aku kayak nelpon aja, terus kalian tuh lagi mainan apa sih? Iya. Lagi ngetuk-ngetuk apa sih? Terus apaan sih mbak? Kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita juga di atas pada ketakutan gitu kan. Getarannya sampai 2 lantai iya, bener. Jadi bener-bener kencang banget, kita juga pada ketakutan mbak gitu kan. Terus habis telepon mati, semakin kencang, nyampe anak atas pada ke bawah semua teriak. Dan waktu saking kencangnya kan mereka ketakutan kan, berempat ketakutan semua teriak, nyampe ibu datang. Ibu yang jaga. Ibu yang punya asrama itu datang kan, nyampe kedengeran kan karena saking kerasnya mereka teriak. Terus dia nanya, ada apa Mbak Anis, ada apa? Terus ini loh Bu, ada suara ketukan kencang banget dari tembok belakang gitu. Posisi tuh tembok belakang, belakang tembokku tuh ini mas, Alfamart. Iya. Sama ada juga warung makan. Nah, yang kita dengar itu tuh bagian warung makannya. Nah, padahal warung makan itu kalau udah sore jam 5 tuh udah tutup, udah nggak ada orang. Yang masak juga nggak ada, karena kalau masak itu subuh. Kita tahu banget kalau masak itu subuh, bukan tengah malam. Nah, tapi ibu selalu meyakinin kalau dari depan. Iya, suara. Alah itu paling tetangga, udah nggak usah pada takut, itu suara dari tetangga itu. Nah, terus semenjak itu udah nggak ada lagi suara ketukan. Jadi itu kayak bener-bener penutupan deh kalau menurutku, penutupan dari suara ketuk-ketuk tembok. Bener-bener sampai 2 lantai selesai getarannya. Bener-bener mas itu sampai kayak gempa rasanya. Kenceng banget. Cewek semua lagi. Iya, cewek semua. Ya tolong, jadi kita cowok aja ribet banget kan. Lagi perempuan kan takutnya gimana. Nah kalau ngebahasain soal awal tadi nih Manis, soal rambut itu sampai sekarang masih terjadi atau udah jarang-jarang? Tadinya tuh aku mikir kalau gangguan rambut itu tuh udah stop sampai aku awal kuliah aja, karena udah nggak pernah nongol lagi. Awalnya aku mikir gitu. Nah terus waktu Idul Adha aku pulang ke rumah ada lagi. Idul Adha ini ya, kemarin ini. Terus aku mikirnya tuh gini, ini dia hantu itu atau bukan ya? Terus aku mikir lagi, bukan lah, kan udah lama nggak nongol. Iya. Udah lama nggak nongol. Jaraknya udah jauh. Udah lama nih nggak nongol. Terus nggak lama kemudian aku kenal sama orang kan dari Twitter. Dia kenal aku dari Twitter, terus pindah ke Instagram, nanya-nanya aku gitulah. Nah di situ ketemu karena punya cerita sendiri-sendiri kan tentang masalah-masalah kayak gitu. Terus saling cerita, terus aku tuh dengan PD-nya tuh bilang gini mas, aku tuh sekarang udah nggak punya, udah nggak digangguin lagi, udah stop gitu kan. Terus dia bilang gini, loh kata siapa, nggak ada lah, orang ini dari tadi yang di sini kamu yang bawa. Jadi tuh dia juga ngeliat apa yang dilihat sama orang pintar yang tadi aku bilang, dan sama adiknya mama juga. Kalau menurut versi dia tuh sama kayak versinya adiknya mama, jadi dari leluhur. Leluhurku, karena emang iya kan emang leluhurku tuh bisa dibilang nggak tahu asal usulnya dari mana. Dari khususnya dari ini leluhur yang dari mama. Jadi kan mama punya ibu, terus ibunya kan punya ibu lagi, jadi kan simbah buyutku. Nah udah stop dari situ. Karena emang dulu tuh simbah buyutku tuh kayak hilang gitu loh mas. Hilang dari kedua orang tuanya. Kayak nggak tahu deh, mungkin dia emang penjajah dulu ya. Terus jadi hilang, terus ditemu orang, diasuh, dan
kebetulan juga si mbah buyutku itu ini apa, dukun bayi. Jadi kan kalau orang zaman dulu kan pasti punya apa tuh pegangan lah ya, pusaka, entah itu keris atau batu. Nah, tapi aku nggak tahu mbahku tuh punya pegangan apa. Yang jelas dia dukun. Kemudian dia juga ya istilahnya orang yang disegani lah di desa itu. Jadi kalau ada orang yang mau nikah, dia yang doain. Nah, kalau sajennya itu kurang, nanti simbah aku tuh berubah. Mbah buyutku tuh berubah jadi cowok. Jadi istilahnya kayak raja gitu. Nah, dia bisa keluar kalau si orang-orang yang ada nikahan itu ini apa kayak menyembah dia gitu loh, kayak ke raja gimana sih, sungkem kayak gitu. Nah, terus dikasih sajen yang beneran komplit itu nanti baru lepas, baru bisa sadar. Karena konon ceritanya kata mamah itu tuh si mbah buyutku tuh juga kayak ini loh mas, temenan gitu sama nih Roro Kidul katanya. Tapi aku ya nggak tahu ya. Iya, itu kan kata orang-orang dulu. Kata orang-orang dulu katanya tuh iya. Karena emang si mbahku tuh juga dukun bayi, terus kalau mau ngelahirin orang itu ya, itu tuh gak pernah mau yang namanya dibonceng kendaraan tuh gak mau. Jadi dia maunya jalan. Tapi yang nyampe duluan itu mbahku dulu. Beda sama orang yang naik kendaraan itu. Pasti si mbahku dulu yang nyampe. Jadi tuh kata mama tuh si mbah tuh gak jalan, tapi ngelayang. Jadi tuh kayak ada yang ngebantu dia buat biar cepet nyampe. Gitu. Transporter lah. Ada filmnya kan. Iya. Nah, apa keistimewaan itu yang dimiliki mbak aku tuh turun. Cara nggak langsung ya? Ya ke anaknya, ke cucunya. Dan aku kayaknya kebagian yang itu tadi. Rambut tadi. Iya, rambut tadi. Manis, selain pengalaman tadi waktu sekolah dan juga waktu di asrama, ada lagi nggak sih Manis suatu pengalaman yang bener sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain Manis? Ada. Jadi tuh ini bukan kayaknya menyimpang ya, bukan tentang gangguan hantu lagi. Iya, sebelum itu. Ya. Jadi itu kayak gangguan dari diri aku. Jadi tuh aku ngerasa kayak aku tuh selalu kayak dapat bisikan, tapi bisikannya itu tuh suaraku sendiri gitu loh mas. Iya. Tapi aku ya nggak tahu juga ya, masih ada sambungannya sama pengikutku itu atau enggak. Jadi aku tuh selalu pengen membahayakan diriku. Contoh awal waktu aku kecil, aku umur 5 tahun, aku masih ingat banget aku pakai cincin Mickey Mouse. Ini kan sekarang aku pakai cincin. Ini tuh baru akhir-akhir ini. Karena sebelumnya aku ngerasa kayak trauma gitu loh mas. Jadi waktu aku pakai cincin tuh ada suara yang bilang, coba dong kamu telan tuh cincinnya. Kalau kamu telan cincin itu bakal gimana sih nanti, kamu penasaran kan? Kamu penasaran kan kalau kamu telan cincin itu? Beneran mas, aku telan cincin itu. Untungnya aku nggak meninggal. Wow. Jadi tuh berhenti di sini. Terus cincin itu, mama, aku langsung, itu langsung dipukul-pukul sini ya, keluar. Itu awal mula waktu aku kecil tuh, umurku 5 tahun. Terus kalau aku naik motor, ini sih sering banget kalau ini. Kalau aku naik motor tuh aku selalu pengen buat merem. Jadi waktu naik motor tuh aku pengennya aja tuh merem gitu. Jadi tuh ada yang ngasih tahu aku buat, coba dong kamu merem. Kalau kamu merem bakal gimana? Nabrak nggak sih? Apa selamat kayak gitu? Penasaran kan? Selalu kayak gitu. Tiap aku naik motor. Wah. Jadi tuh aku pengen buat ngebayain diriku sendiri. Dan waktu pas itu juga aku nggak bisa ngelawan mas. Jadi turutin. Dan waktu itu posisi lagi bonceng mama. Untung nggak kenapa-napa. Berdua. Jadi ya bener-bener merem. Itu bisa ngesugis tuh ya. Apalagi waktu itu mungkin lagi ada ikut master. Nggak ada. Jadi emang nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu itu apa gangguan dari makhluk lain atau emang dari diriku sendiri yang aku nggak jelas. Terus ada juga mas, aku tuh sekarang jadi lebih hati-hati yang namanya nyimpen barang. Kayak di kamarku itu kan aku kayak sering belanja sabun-sabun gitu kan. Itu tuh pernah waktu malam-malam aku tuh udah mau tidur kan, tapi aku duduk kayak ngelamun gitu. Terus aku ngeliat Fiskal, botol Fiskal kan, buat bersihin kamar mandi. Terus aku gini, tiba-tiba tuh gini, kalau aku minum Fiskal nanti aku mati nggak ya? Aku gitu. Nanti apa aku bakal muntah-muntah atau gimana ya? Coba dong diminum. Kamu pasti penasaran kan? Aku tuh selalu dapet gitu. Tapi aku waktu itu tuh langsung sadar, untungnya sadar. Iya. Langsung aku ambil Fiskalnya, aku taruh di luar. Jadi untungnya nggak keminum tuh. Tapi kalau kayak
pakai kerudungnya kan pakai jarum. Iya. Sering mas, kayak coba dong tusuk tangan kamu. Udah. Berdarah nggak? Kalau ditusuk nanti berdarah nggak? Penasaran kan? Kok selalu ada kata penasaran kan? Iya. Gitu. Terus mau coba suatu hal yang belum pernah kita cobain. Iya, kayak gitu. Dan itu selalu berbahaya. Ekstrim gitu. Dan kalau masalah tusuk mah udah sering Tapi berdarah nggak? berdarah. Oh, Berdarah, Mas. nggak berdarah. Kayak Udah disuntik tahu vaksin. berdarah tetap aja diulangin, tetap aja ditusuk, nanti tusuk sini gitu. Sering banget kayak gitu. Itu suatu hal, kata-kata yang benar suara tuh mirip sama kita ya, bisikin. Suaranya itu suara aku mas, bener-bener aku tuh dengernya suara aku, bukan. Cuman dia tuh selalu menyuruh untuk membuat suatu hal yang benar bisa mencelakain ya. Iya, bener. Wah, itu suatu kata tanda kutip kali Mbak ya, yang harus bawa waspadai mungkin. Iya. Pasti ini Mbak ya. Di kamar juga ada peso sih, tapi jangan sampai lah. Iya jangan sampai buat saya. Buat motong buah aja. Buat potong buah aja, jangan sampai deh. Kalau pokoknya Kami itu Mbak. Iya. aku juga nggak tahu mas apa ini dari gangguan lain atau apa. Tapi aku jelas banget kok itu tuh emang suara yang aku denger, suaraku bukan kayak suara nenek-nenek atau apa enggak. Tapi ya selalu ada kata Cobain. penasaran kan gitu. Apa yang bakal terjadi. Buat Bukis yang ingin berbagi cerita seperti Mbak Anis bisa kirim ceritanya di DM. Dan juga terima kasih banyak Mbak Anis ya. Ya. Akhir kata gue Riko. Saya Anis. See you.